yang sudah ada, Tenangkan gitu. Ingat, sebelum ada respon pasti ada stimulus. Makanya teori-teori belajarnya kan stimulus dan respon, bukan hanya responnya tapi stimulusnya. Jadi jangan dititik beratkan pada responnya. Silahkan berdiri dulu, kita nyanyi dulu ya. Aku kecil dan mungil, ini gagangku, ini temanku. Bila air mendidih, aku bersiul, angkatlah aku keluarga. Bersiul kan? Ayo, siap. Ayo. 1, 2, 3. Aku kecil dan mungil, ini gagangku, ini corongku. Pada air mendidih aku bersiul. Bersiul ya? Bersiul boleh bersiul. Angkatlah aku, lalu angkat. Ayo, Bapak yang itunya, coba. Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Biar sama-sama. Semangat dan jangan ngantuk. Ya, 1, 2, 3. Aku teko kecil dan mungil, ini gagangku, ini corongku. Bila air mendidih aku bersiul. Tuangkan ya, boleh berdua dulu supaya jangan ngantuk. Silahkan duduk, pendidikan yang tadi karakter tadi misalnya apa? Ada 6 di banyak silakan ya Pak. Biasanya kalau di Garut ini permainan anak-anak yang ada kerjasama dengan gotong royong. Misalnya permainan apa? Boy-boyan, gotong royong. Harus semua bekerja sama. Misalnya yang permainan memerlukan kejujuran. Bisa. Permainan yang dalam sini. Kalau di Jakarta permainan anak itu yang lari-lari yang jangan ini Pak. Permainan itu untuk tradisional. Kalau dia kadang-kadang juga dikena apa kan kena tepat. Oh belum kena udah kena kan ya itu kan dia jujur ya itu melatih kejujuran. Kalau di sini di Garut ini permainan apa yang melatih kejujuran itu biasanya diterapkan? Tongkang, yang mana aja? Tongkang, permainan congklak, ya. Jadi kan ada yang satu, padahal udah masuk 2. Kalau itu yang tadi, yang contoh tadi yang itu, nggak aku tadi galasin ya. Galasin Itu kan termasuk olahraga tradisional ya, yang termasuk
coba juga olahraga tradisional. Kalau yang memerlukan ini apa tuh namanya peraturan yang khusus misalnya. Ada juga kan peraturan khusus misalnya dalam permainan apa? Sepak bola, terus bola voli, basket, bola voli. Di situ kelihatan untuk apa namanya kejujurannya di mana. Misalnya bola kaki. Di mana kejujurannya itu terletak di pemainnya atau di wasitnya? Di wasit ada, pemain ada, pemain ada, wasit ada, wasit juga ada. Ibu bapak itu di sini lah peran bapak itu berlatih juga. Karena wasit juga kalau misalnya berpihak ke sebelah itu dibayar. Sekarang kan sudah bayaran ya. Iya. Yang harusnya dia menang jadinya salah. Yang harusnya dia enggak apa itu namanya tendangan tidak dikasih. Nggak sportif ya. Di situ melatih kejujuran juga. Jujur pesertanya jujur wasiknya juga. Sekarang banyak yang nggak jujur. Pemerintah itu banyak yang nggak jujur ya. Pemerintah juga banyak yang nggak jujur. Nah, untuk materi ibu ini untuk apa namanya sudah dibahas pertama tadi sama Bu Fakri ya. Nanti ibu bapak coba membuat permainan aja yang untuk melatih karakter tadi. Permainan apa? Dan ini yang langkah-langkahnya. Misalnya cara bermainnya, jumlah mainnya, ininya langkah-langkahnya. Misalnya contohnya apa Pak ya? Permainan kan ada LK-nya juga ya, suruhannya ya, tahap-tahapannya itu. Misalnya disiplin, kerja keras, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain. Ibu masing-masing nanti buat permainan terserah ibu sendiri untuk dimasukkan dalam tugas yang tadi, yang LK tadi. Nah, untuk LKPD tadi. Terserah itu yang ibu ciptakan sendiri permainannya yang sudah ada, boleh. Permainan yang ibu ciptakan sendiri permainan masa kecil. Permainannya tapi harus ini gitu, harus bergerak. Iya. Kan ada seperti misalnya satu anak itu diberi satu kertas, dan kertas itu misalnya satu anak ada yang tulisannya itu 9. Kemudian anak lain yang diberi kertasnya itu 6 tambah 3 atau 3 kali 3. Otomatis nanti yang di kertasnya 3 kali 3 itu harus bergerak mencari temannya. 3 kali 3 artinya 9, berarti harus bergerak mencari temannya yang punya angka 9. Oke, bikin tentunya apanya langkah-langkahnya, misalnya ya itu permainan itu juga, misalnya jangan bertiga, berarti dia itu kan nanti konsentrasi itu tadi itu kan itu melatih apa dia dalam permainan itu. Jadi salah satu masukkan situ. Jadi kita ada di kelas ini ada 6 ya kita ya.
6, jadi nanti kan masing-masing dimasukkan di dalam tugas yang pertama kali. Untuk olahraga ya itu ada terserah yang sudah mengalami apa aja gitu. Masih bingung. Oke, nanti karena kita sudah membahas butir-butir karakter ya. Karakter kan itu dibahaskan di awal ya. Sama kita udah nanti atau ada alternatif tugas yang berkaitan kan dengan modifikasi permainan itu. Kan modifikasi itu kan materi permainan yang sudah ada dimodifikasi atau diperbarui dalam arti atau diperbaiki gitu kan, disesuaikan. Contoh kayak di sini lah jauh-jauh kita bisa lihat ya lapangannya seperti apa gitu kan. Kalau anak-anak kan satu klub bisa 20 atau 30 anak ya. Iya. Gitu kan. Kalau main bulu tangkis lah, ini kan lapangan bulu tangkis saja kan di depan. Cuma 4 kan ya. Nah itu kan bisa kita modifikasi, tetap lapangannya sama. Misalkan menggunakan 4 tim, masing-masing 2 jadi 8. Tapi netnya yang ditambah misalkan. Jadi dari 1 lalu ditambah lagi 1. Jadi kayak plus gitu. Nanti di masing-masing ruangannya ditawar timnya. Lalu pakai koknya 2 atau 3 atau 1. Jadi bisa modifikasi alatnya, bisa modifikasi lapangannya. Nah, jadi bisa. Jadi tugas yang berkaitan dengan LK itu bisa menggunakan modifikasi permainan yang udah ada, disesuaikan dengan materi yang mau disampaikan. Kan permainan juga tidak harus kepenja semua juga, karena kan LK-nya kan nanti berkaitan dengan mata pelajaran yang lain ya. Tapi kan ada unsur di penjasnya itu kan ada unsur gerak, unsur yang lain-lainnya gitu. Nah, modifikasi kan ke sana. Dia seperti itu bisa seperti itu. Nah, intinya apabila disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing aja. Kalau memang sekolahnya ada lapangan, modifikasi bagaimana alat ditambah, apa ada lapangannya. Kalau nggak ada lapangannya ya dimodifikasi filmnya, orangnya apa ya. Terserah sesuai dengan sekolah masing-masing aja, lapangan yang ada di sekolah masing-masing. Gitu. Jadi kan poin modifikasi itu kan memanfaatkan kekurangan alat yang ada di sekolah kalau dalam penjas itu gitu kan. Nah kalau misalkan berkaitan dengan kita kan saat ini menggunakan kurikulum yang semuanya pembelajarannya menggunakan tema gitu kan. Nah kalau di tematikan atau di kurkilas itu semuanya tema gitu kan. Nah, kalau di kurikulum merdeka kan mungkin belum semua sekolah juga ya, belum semua sekolah, tapi masih masa-masa transisi gitu kan. Tapi saya lihat juga walaupun memapel tapi tetap aja ada berkaitannya juga nantinya gitu kan di akhirnya. Nah kan bisa dimodifikasi permainan itu misalkan permainannya di kelas untuk mata pelajaran apa, tapi ada unsur penjasnya apa. Sebenarnya kan dalam setiap permainan itu ada setiap unsur setiap selain penjas itu ada unsur-unsur yang lain sebenarnya dalam permainan itu gitu kan, kayak pendidikan karakter dan lain-lain. Kayak tadi di dalam permainan kan anak-anak banyak yang main ya, banyak yang main kalau di sini mungkin boy-boyan ya, kalau di Sungai ya boy-boyan atau bola boy gitu kan. Itu kan banyak karakter yang ditanamkan di sana gitu kan, selain dari bergerak, kejujuran, kerjasama, terus saling menghargai dan lain-lain. Lalu kaitannya dengan materi yang lain pun sebenarnya ada. Materi tenggang rasa di PKN kan dalam bermain kan harus tenggang rasa, saling menolong, temannya yang jatuh dan lain-lain. Itu kan kalau kita bisa kaitkan sebenarnya bisa saja. Gitu. Nah, tinggal kita mengemas dalam modifikasi permainannya bagaimana. Gitu. Karena biasanya kalau di dalam penjas atau dalam gerakan permainan itu materi yang berkaitan dengan mata pelajaran lain itu di dalam actionnya, di dalam pelaksanaannya. Kalau perencanaan biasanya tidak, biasanya perencanaan penjas semua gitu kan, lari, anak-anak bermain dan lain. Tapi pada saat pelaksanaannya nanti ada saja yang bisa dikaitkan. Nah makanya nanti biasanya mengkaitkan dengan mata pelajaran yang lain itu nanti diadakannya di akhir kan biasanya pada saat melakukan refleksi gitu kan, di akhir kan permainan nih. Nah makanya
Bapak Ibu pesan saya di akhir permainan atau di setiap akhir kegiatan yang Bapak Ibu lakukan untuk menyenangkan anak-anak, tujuannya atau yang lain pun harus ada refleksi akhirnya. Ini penting direfleksi akhirnya, gitu, karena refleksi itu memungkinkan anak-anak berpikir setelah tadi apa yang dilakukan, walaupun dia ketawa-ketawa, bercanda dan lain-lain, itu kita harus bahas tuh apa aja di sana, pentingnya, kurangnya, kelebihannya dan lain-lainnya. Atau misalkan ada kejadian temannya jatuh, gitu kan, bangkunya patah, misalkan bangku belakangnya, tiba-tiba kan pasti anak-anak ketawa tuh, namanya anak baru datang mau duduk bangkunya patah tiba-tiba, semuanya pasti spontan lah ya, namanya reaksi spontan ketawa, termasuk kita pun mungkin akan tertawa gitu kan. Tapi di akhir pembelajaran usahakan kejadian tersebut bisa kita bahas. Jatuh ke belakang itu bisa bahaya loh dan lain-lain. Terus cara penanganannya dan lain-lain. Memang kejadian lucu itu, tapi nanti bisa akan membekas di di anak-anak. Makanya refleksi di akhir itu penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan bahkan ya. Atau kalau misalkan di dalam permainan, dalam akhir permainan pada saat sambil istirahat mereka sebelum dibubarkan apa dibahas tuh kejadian-kejadian pentingnya, terutama kejadian yang memungkinkan untuk terjadinya bahaya. Sering ya anak-anak kan kalau bercanda karena temennya di kelas lah terutama mau duduk bangkunya ditarik, itu sering banget ya kejadiannya gitu kan. Cuma yang apesnya banyak kejadian, ada kejadian yang sampai lumpuh kan, gitu kan. Ya walaupun tidak semua, kebanyakan memang tidak lah gitu kan. Tapi ada kejadian itu. Nah hal-hal yang kayak gitu yang perlu kita refleksi untuk kita cegah. Karena kemalangan atau kesialan tersebut kan kita tidak tahu ya adanya di siapa, gitu, datangnya kapan, gitu kan. Walaupun bercandanya biasa-biasa aja bisa terjadi hal seperti itu. Nah, itu kita beri apa ya, beri nasihat di dalam refleksi terakhir itu, gitu. Jadi nanti manfaatnya ke sana, gitu. Nah realitas refleksi itu bisa diterapkan misalnya dari pembelajaran, menyediakan waktu sejenak biar diajak siswa itu berpikir ke depannya bagaimana, manfaatnya, kurangannya, kelebihannya dan lain-lain, gitu. Nah di akhir, yang paling akhir ini adalah penilaian kan terakhirnya kan. Dari setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan kan pasti ada penilaian ya, gitu kan. Nah banyak penilaian yang kita hanya memandang, mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan saya menjudge, bukan, tapi banyak yang memandang dari sisi kognisinya saja, dari hasil ulangan harian dan lain-lain ya, dia bisa mengerjakan soal dan lain-lain. Tapi penilaian autentik ini jarang yang menyentuh. Dimana penilaian autentik ini sebetulnya penting juga dilakukan, karena di dalam penilaian autentik sesungguhnya terminologi diciptakan menjelaskan berbagai macam penilaian metode alternatif. Nah, salah satu metode penilaian itu bisa dalam penilaian proses. Jadi prosesnya kita lihat nih, gitu, proses dari dia belajarnya. Contoh kalau misalkan di PJS itu kan ada materi lari ya, lari lokomotor, non-lokomotor, atau manipulatif gitu kan. Di dalam pembelajaran kan anak-anak berlari, belajar berlari atau berjalan dan lain-lain. Nah proses belajarnya itu kita nilai, dia benar-benar belajar kah, main-main kah, sederhana dan lain-lainnya, jangan cuma hasil akhirnya saja. Yang penting anak sudah bergerak. Nah, jadi usaha mereka dalam melakukan itu sebenarnya harus ada penilaian yang kita hargai. Jangan sampai nilai akhirnya aja, gitu kan. Karena kalau nilai akhirnya aja nantinya ya terjebak dengan situasi yang belum lama ini kita lakukan. Kan belum lama ini kan kita semuanya merasakan ya bahwa anak-anak itu dinilai dengan nilai akhir saja, prosesnya tidak dinilai dari penilaian apa? Ujian nasional. Kan kalau nggak lulus ujian nasional nggak lulus ya, gitu kan. Terus kalau selama 6 tahun ngapain nih? Atau sekolah selama 3 tahun di kelas 1 sampai kelas 3 SMP ngapain? Percuma dong sekolah, kan gitu ya. Jadi cuma dinilai hanya dalam waktu 3 hari, bahkan 3 hari itu nggak full.
1 hari cuma 2 jam. Dinilai ditentukan kelulusan cuma hanya itu. Makanya kan akhirnya kan banyak yang protes, banyak yang inilah munculnya gitu lah. Penilaian otentik ini, makanya penilaian proses itu penting dilakukannya karena untuk menghargai hasil usaha selama dia melaksanakan pembelajaran. Ini itu. Gitu. Nah, nanti pun di dalam tugas yang LK tadi, permainan-permainan itu bisa dikaitkan dengan yang tadi modifikasi permainan. Jadi permainannya sudah ada dimodifikasi, dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain yang ada di pembelajaran itu. Lalu jangan lupa penilaiannya. Nah, mungkin saya menurut penilaiannya ada penilaian objektifnya, prosesnya. Kalau siswa melakukannya seperti ini, itu nilainya bagaimana, gitu. Kalau dia bisa atau tidak sebetulnya kan proses latihan sebenarnya, latihan akhir. Tapi proses dia untuk berlatih itu sebenarnya harus benar-benar kita lihat dan kita hargai, gitu. Karena kan kalau kita tidak menghargai itu pun nantinya penyemangat mereka akan berkurang pada dasarnya. Jadi seperti itu, makanya kadang-kadang kalau ada orang tua, saya paling nggak setuju ada orang tua yang menanyakan ke gurunya, Bu, anak saya ranking berapa? Gitu kan? Karena dia lihat akhirnya aja nih, anaknya udah mati-matian lah, katakan. Dia udah berusaha sangat berusaha di dalam kelas untuk bisa baca, bisa menulis, bisa menghitung. Orang tuanya cuma pengen hasil akhirnya aja. Gitu kan, jadi akhirnya kan si anak tertekan dengan kok saya dilihat cuma dari rankingnya aja, saya pintar atau tidaknya, gitu. Nah makanya dari hal seperti itu saya harapkan nanti di LK itu pun Bapak Ibu bisa menuangkan bahwa cara menilai proses menurut versi ya, karena banyak nih versinya. Mungkin Bapak Ibu punya cara tersendiri untuk menilai proses dari anak itu yang Bapak Ibu lihat itu dari sisi mana, gitu. Karena nanti hasil itu pun nanti kalau memang Bapak Ibu berkenan bisa dibagikan ke teman-teman, dibagikan aja. Karena nanti kan bisa dapat informasi kan, oh cara ibu ini begini ya, masuk enggak nih, gitu di dalam pembelajaran yang kira-kira saya mau dilakukan atau telah dilaksanakan dan lain-lainnya. Jadi ya seperti itu. Dan ingat, intinya kalau pesan saya bahwa belajar itu bukan tentang semata-mata hasil akhir, tapi belajar itu adalah proses yang dilaksanakan. Gitu. Ingat, sebelum ada respon pasti ada stimulus. Makanya teori belajarnya kan stimulus dan respon, bukan hanya responnya tapi stimulusnya. Jadi jangan dititik beratkan pada responnya, tapi pada stimulusnya. Kalau memang mau responnya ya bagus. Gitu. Di dalam pembelajaran pun sama. Dititik beratkan pada prosesnya, jangan pada hasil akhirnya. Karena di dalam penilaian hasil akhir itu bisa banyak kondisi, 1001 macam kondisi yang bisa terjadi. Bisa saja pada saat itu anak yang pintar, pada saat misalkan ulangan dia kurang enak badan, hasilnya pasti nggak akan maksimal. Tapi kalau kita lihat dari balik ke prosesnya, ya pasti akan dilihat kalau ternyata dia lagi sakit ya. Jadi seperti itu. Oke deh. Lanjutkan. Sedikit pertanyaan. Ya. Kaitannya kali kan pada akhirnya kita diminta untuk membuat dengan seluruh kekerasan dan menjadikan PTK itu pasalnya tapi tidak ada kaitannya dengan ini. Misalnya kan di kelas 5 itu olahraga sebesar itu adalah betul latihan otot dan kontrol, tapi dalam bola kecil. Kombinasi. Kalau kelas 4 itu kombinasi. Variasi berarti. Ya, tapi dalam permainan bola kecil. Iya. Ya, misalnya gitu. Terus kemudian alternatif saya dalam penilaian proses adalah kan geraknya, dan segala macamnya. Kemudian karakternya itu. Nah, kemudian keterkaitannya nanti itu hanya LKPD saja, itu tidak bisa.
tapi keterkaitannya dengan nanti penelitian dengan kelasnya gimana? Jadi saya satukan aja di hasil KPD saya dalam penelitian tindak pidana gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kan kalau dalam penelitian tindakan kelas itu kan sebenarnya kan tergantung judul ya, gitu kan. Jadi kalau penelitian tindakan kelas kan variabel terikat sama variabel bebas, gitu kan. Kayak misalkan tujuan penelitian tindakan kelas itu kan penelitian dengan tindakan yang dilakukan di dalam kelas dengan satu masalah dengan satu solusi, gitu kan. Misalkan masalahnya meningkatkan hasil belajar, biasanya kan gitu, atau kemampuan, atau apalah, gitu kan, apa yang mau ditingkatkan, atau mau mengubah apa, dengan metode apa, misalkan gitu kan, dengan metode ini atau melalui ini dan lain-lain. Nah di dalam prosesnya kan sebelum melakukan penelitian kan bikin RPP ya, RPP pembelajaran ya, dan lain-lain. Nah sebenarnya kalaupun langsung masuk ke materi untuk penelitian, nah LK yang berkaitan dengan PNS bisa dilakukan di dalam penunjang, tapi bisa masuk ke RPP kan kalau dalam penunjang atau sebagai pelengkap, penunjang atau pelengkap gitu. Jadi untuk masuk ke sana ini dulu dan lain-lain bisa. Gitu. Jadi bisa kalau hal-hal kayak gitu kan sebenarnya masih teknis dan taktis di lapangan sih pada dasarnya ya untuk memasukkan masukan itu. Tapi kalau memang tadi tugas utama jadi tanpa mengurangi waktu. Nah, Saya jadikan sampai ini hanya sebagai samping. iya nggak jadi masalah. Karena kan dimasukin yang penting dimasukkan. Karena kan kalau memang mau Kan sesuai temanya ya. Iya, kalau kalau misalnya saya berencana meningkatkan minat baca, kan itu permainan lokomotor dan tidak ada Sesuai. ya sesuai. Kita bisa permainan ya bisa jadi nanti kita adakan saja sesuai dengan tetapi itu hanya tergantung ya lengkap kan kayak misalkan tadi meningkat minat baca kan kayak bermain kata dan lain-lain kan itu sebagai pendamping kan di prosesnya gitu kan. Nah inti utamanya kan minat bacanya si anak ini di dalam PTK-nya dengan menggunakan apa dan lain-lain itu bisa saja gitu kan. Karena memang kalau di guru kelas, kalau ini kan rata-rata guru kelas ya, jadi guru PJS ada satu orang gitu kan. Kalau di guru kelas pastinya untuk LKPD yang berkaitan dengan permainan ini atau PJS ini memang biasanya untuk jadi pelengkap gitu kan, karena berkaitan dengan apalagi yang Merdeka Belajar kan sudah per mata pelajaran lagi ya Mbak Ria. Hanya saja ada beberapa mata pelajaran yang digabung ya. IPAS, ya IPAS dan IPAS, terus beberapa yang lain sudah terpisah lagi kan seperti biasa matematika, bahasa, penjas dan lain-lain gitu kan. Nah, cuma sadar atau tidak sebenarnya kan di dalam pembelajaran pun kita melakukan permainan dan lain-lain itu tetap ada kaitannya sama penjas dan lain-lainnya. Sedikit banyaknya pasti ada gitu kan, cuman terkadang kita melakukan secara tidak sadar ya seperti itu. Nah kalau berkaitan dengan tugas yang tadi yang mau buat PTK itu jadi kan sebagai pendamping aja, nggak jadi masalah, bukan berarti kita nanti merasa disisihkan, saya membuat disisihkan dijadikan enggak gitu. Kita mengetahui sekarang di guru kelas itu pasti di mata permainan itu permainan PPJS itu ya dijadikan speaking dan lain-lain yang posisi di sana ya. Oke, silakan Bu Ros. Jadi Bapak jangan merasa terbebani ya. Jadi pusing nanti jadi join Pak. Tugas itu semangat PPD gitu. Jadi kan tugasnya itu membuat PPD. Di dalam PPD kan ada PPD. Iya, apa namanya dari rangkuman materi yang sekarang Sesuai dengan sekolah kan
kegiatan PTK itu kan ada kegiatan pembelajaran ya. Iya. Itu kan bisa dilakukan ice breaking atau permainan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan dilaksanakan di dalam penelitian itu. Nah, permainan itu kan bisa masuk ke dalam LKPD dan lain-lainnya juga kan, bisa juga masuk ke dalam RPP gitu. Jadi seperti itu kan bisa jadi kayak tadi ice breaking atau jeda dalam pembelajaran biar anak-anak tidak lebih santai, lebih ini dan lain-lainnya. Bisa lebih untuk fokus lagi. Ya, kalau tadi yang reflection, kalau menurut saya itu reflection buat kemudiannya kan ya, buat murid. Jadi kita itu evaluasi, kita mengevaluasi murid atau misalkan murid yang kita kasih arahan untuk mengevaluasi kegiatan selama di kelas. Untuk tahap awal, nah untuk balik lagi ke refleksi tadi ya. Sebenarnya kan kalau refleksi, kalau baiknya memang murid merefleksi diri. Dia mencatat apa saja yang sudah dia lakukan, terus apa saja kesalahan atau kekurangannya. Cuma ini harus diingat, ini perlu dilatih. Dilatihnya gimana? Awalnya kita yang membuat. Kita ini tadi kita belajar apa aja. Ini kan ada yang nyebutin tuh, mereka sambil bisa tulis tuh, bisa sambil menuliskan. Iya, mengingat kembali. Nanti kalau sudah terbiasa, kita berikan ke mereka, silakan buat refleksi hasil pembelajaran hari ini. Kalau sudah terbiasa, tapi kalau belum, mulai dari kita yang mandu. Kita dilakukan terus, nanti sudah sering, baru kita bisa mengarahkan, silakan buat refleksi pembelajaran hari ini apa saja yang sudah dilakukan, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Tapi syaratnya balik lagi, kalau sudah terbiasa, kalau belum wajib kita pandu. Jadi kita stimulus dulu anak-anak supaya dibiasakan gitu, pembiasaan. Karena memang kalau anak-anak yang terbiasa merefleksi sebetulnya kalau kaitan ke depannya anak-anak itu lebih mudah mengingat, nggak mudah lupa. Karena dia sudah melakukan tuh diingat kembali sama diingat-ingat lagi gitu apa kesalahannya, kekurangannya, kelebihannya dan lain-lain. Jadi dia karena kalau dia sering melakukan itu nanti akan terbiasa. Nanti balik lagi ke dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Nanti karakternya juga nanti akan banyak yang terbangun dari sana. Dan dia sering merefleksi itu. refleksi itu jadi untuk pembentukan karakter juga mungkin. Iya, karena ini kan jangka panjang ya. Karena kalau pendidikan karakter ini kan bukan pendidikan yang dilakukan jangka pendek dalam waktu 1-2 bulan tidak. Ini harus bisa berkesinambungan, makanya di dalam kurikulum dari dulu kan pendidikan karakter sudah berapa kurikulum nih yang sudah ini dari kurikulum KTSP pendidikan karakter ini digaungkan. Pertama kan KTSP ya, lalu KTSP berkarakter, KTSP berkarakter berubah rutilas tapi di dalam tetap ada nilai karakter kan gitu. Nah karena sebenarnya memang penanaman nilai karakter ini tidak semudah kita mengucapkannya, tapi menanamkannya itu butuh pembiasaan. Kalau sudah terbiasa berarti sudah tertanam karakter-karakter disiplin dan lain-lain. Makanya sekolah itu ya tidak sebentar lama waktunya karena ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan kan seperti itu. Jadi balik lagi ke refleksi yang tadi. Kalau memang belum terbiasa seperti itu kita biasakan dulu. Nanti kalau sudah biasa baru kita arahkan. Gitu. Harapannya mereka nanti terbiasa untuk merefleksi dan banyak sisi positifnya kalau dari Ibu Evita mungkin lebih paham nih. Kalau anak yang sering merefleksi kayaknya nggak egois ya Bu ya. Karena dia lebih sadar untuk tadi sudah melakukan kesalahan atau tidak gitu kan. Jadi kan karakter tuh untuk sadar diri dia salah atau tidak itu udah karakter sebenarnya. Cuman butuh pembiasaan. Itu yang harus yang penting di kita gitu. Kebanyakan kita yang mohon maaf ya kita menggaungkan pendidikan karakter tapi melupakan pembiasaannya. Ini yang disayangkan ya. Ini Pak Komar ini karena saya mau pensiun. sudah terima kasih. Jadi nggak usah dipikirin pekerjaannya, dikerjakan seininya
aja semampunya Nah, untuk yang muda-muda mungkin ya, terutama PTK ini ya, PTK ini baiknya disediakan dan karena penting ke depan. Untuk yang PNS kan terutama mungkin yang merasakan naik pangkat 3 menit sampai dulu ya, 3 menit sesi 2 kan, dan seterusnya. Gitu. Kalau untuk 4 B kalau nggak salah ada karya yang selain berbentuk PTK juga. Jadi penting dilakukan. Kalau sudah tahu sudah terbiasa lebih enak. Oh iya,